ketika itu kalau kita salah bicara sering mahasiswa ditangkap. Iya. Dulu itu dulu. Oh, begitu ya, Nah, Pak. ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Humasa Channel, Humas Sultan Amai Channel. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma, masih di podcast Humasa, Humas Sultan Amai dalam bincang kehumasan. Dan pada saat ini kita masih dengan sesi silaturahim dengan para alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo. Senang sekali pada kesempatan ini tamu kita adalah Bapak Dr. Andes Mulyadi Pamili SH. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dan beliau juga adalah salah seorang alumni dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Merupakan satu kehormatan bagi kami Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo bisa berjumpa, bisa dijamu oleh, bisa dibilang juga sesepuh kita di IAIN Sultan Amai Gorontalo yang pada saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Untuk itu kita akan langsung menemui beliau, Bapak Mulyadi. Ya, Assalamualaikum Bapak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bicara dengan politisi saya harus hati-hati ini Pak. Begitu ya. Iya, baik Bapak. Satu kehormatan bagi kami dari Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kali ini kami bisa diterima, bisa dijamu oleh Bapak kita ini yang salah seorang alumni yang juga bisa kita sebut ya sesepuh kita di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada saat ini Bapak Dr. Andes Mulyadi Pamili SH, anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Ya. Jadi Pak, kita kali ini dari Humasa Channel dengan kegiatan silaturahim dengan para alumni. Nah, alhamdulillah Bapak adalah salah seorang alumni. Untuk itu pada kesempatan ini Pak, mungkin pada kesempatan ini sedang menyaksikan podcast kita adalah para siswa-siswa ataupun ada orang tua dari siswa-siswa SLTA, SMK, Madrasah Aliyah Sederajat yang mungkin menginginkan informasi tentang IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingganya sangat tepat kami bertemu dengan Bapak sebagai salah seorang alumni dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah Pak, bicara tentang alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak itu alumni angkatan berapa Pak? Saya angkatan 85, alumni tahun 90. Alumni tahun 90. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah, Pak. Iya. Dulu masih filial IAIN Alauddin Jumpandang. Iya, Alauddin Jumpandang ya. Jadi tahun 90 ya. Itu angkatannya siapa Pak kalau saya bisa tahu ya Pak? Angkatan 90 itu kami adalah program S1 yang pertama untuk filial IAIN Alauddin Gorontalo. Iya. Jadi untuk angkatan kami di Fakultas Syariah itu ada Pak Yang Mulia Hakim Pak Komarudin Makmun. Iya. Ada di Fakultas Tarbiyah Pak Abdul Holik. Ya. Ada Pak Asnawi Bula dari Kementerian Agama. Dan banyak teman-teman lain yang karena sudah sekian tahun ya. Iya. Sudah hampir 30-an tahun atau 20 tahun lebih sudah ketemu, jadi mungkin sudah mulai tidak hafal lagi kalau dalam waktunya. Tapi rata-rata semuanya diingat. Iya, tapi rata-rata seingat Bapak sukses semua alumni itu Pak. Alhamdulillah, bahkan saya khusus alumni tahun 90 itu angkatan 85. Saya khusus Fakultas Syariah untuk angkatan kami itu saya membuat grup WA. Oh, begitu Pak. Ya. Mas, ada grup WA-nya Pak ya? Ada. Wah, luar Jadi biasa. kami ada grup WA. Kami di Fakultas Syariah angkatan pertama itu S1 angkatan pertama. Kalau Pak Insinyur Ad Mahmudi Irza, Ajhar Mayang, Salma Musada, Sumaya Al-Hasni, Nibras Ahmad, itu yang Nibras Ahmad S1 murni. Tapi kalau yang saya sebutkan Pak Ad Mahmudi Irza, beliau dulu adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di Kota Gorontalo dulu. Nah, beliau sekarang kalau nggak salah sudah jadi
dosen karena sudah pensiun, jadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Iya, iya. Beliau. Nah, itu beliau itu adalah penyetaraan dari sarjana muda ke S1. S1. Ya. Iya, iya. Gitu. Dan kami yang khusus yang murni itu termasuk Anis Ismail. Iya. Kalau nggak salah beliau jadi hakim wakil ketua atau ya wakil ketua di Pengadilan Agama Manado. Oh iya. Itu murni S1. Nibras Ahmad di Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Sumaya Al-Hasni sudah pensiun juga dari Pengadilan Agama. Iya. Kemudian Pak Muhammad Daud dengan istrinya almarhumah Risnawati Musada, mereka juga penyetaraan dari sarjana muda ke S1. Iya. Itu rektornya siapa dulu, Pak? Kalau rektornya dulu masih Ibu Andi Rasdiana. Ibu Andi Rasdiana, almarhumah ya. Almarhumah. Iya, iya, iya. Karena kita masih filial Ujung Pandang. Sementara kuasa dekannya Fakultas Syariah itu beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Pak Saifuddin Nur Hadi. Oh, Bapak Saifuddin Nur Hadi. Beliau sebagai kuasa dekan dulu. Oh iya. Sementara di Tarbiyah adalah Pak Muhammad Entudi. Iya, Ya, sekali. ya. Pernah jadi ketua STAIN, ya, kemudian rektor. Di Usuluddin saya udah lupa karena dulu itu kita 3 fakultas. Oh, sudah ada Usuluddin waktu Sudah itu, ada. Pak, ya? Oh iya, iya. Jadi 3 fakultas, dan ketiga fakultas ini pada tahun 85 itu pertama menerima S1. Iya. S1 Usuluddin, S1 Syariah, S1 Tarbiyah. Tarbiyah, iya, Di iya. tahun 85. Iya, kalau saya alumni 97, Pak. 97 ya. 97 Fakultas Tarbiyah. Orang selesai 90. 90 ya, jadi memang agak jauh jaraknya, Ya. Pak ya. Ya, terus Pak, karena Bapak ini kan kemarin masih filial Ujung Pandang kan, Pak ya. Tentunya di 4 tahun ya, Pak, di Yayan atau karena kami sebetulnya program 4 tahun. Tapi karena penguji itu semuanya dari Ujung Pandang. Dan alat transportasi juga dulu tidak sehebat sekarang ini. Iya. Maka kami di yudisium itu waktu ujian itu di tahun 90. Oh, tahun 90 ya. Di 90 itu setelah yudisium sarjana, usia saya waktu itu pas 25 tahun. Kemudian wisudanya di Ujung Pandang, tapi saya tidak ikut wisuda. Oh iya, iya. Seremonialnya sudah nggak ikut lagi, Ya, Pak ya? tidak ikut lagi. Oh iya. Tentunya Pak, selama di Yayan Sultan Gorontalo itu banyak pengalaman-pengalaman ataupun cerita yang menjadi kesan-kesan ya bagi Bapak di situ ya. Bisa diceritakan kepada kami biar sahabat Humasa Channel yang lagi nonton pada kesempatan ini bisa mendengarkan gitu ya. Pengalaman-pengalaman Bapak mungkin bisa menjadi support untuk kita ya di Yayan Sultan Gorontalo, Pak ya. Ya, Bu. Jadi Ibu Irma, kalau dulu itu istilahnya belum Yayan Sultan Amai. Iya. Jadi istilah Sultan Amai ini kan nanti sudah periode kami sudah selesai. Selesai, benar. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang kondisi Sultan Amainya. Iya. Tapi kami akan menjelaskan sekilas tentang pengalaman kami ketika menjadi mahasiswa. Iya. Yayan Alauddin Ujung Pandang filial Gorontalo. Jadi nomenklaturnya begitu. Yayan Alauddin Ujung Pandang filial Gorontalo. Iya. Yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Iya. Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin. Nah, dalam perjalanan perkuliahan itu ya saya termasuk menurut teman-teman karena aktif di Senat. Iya. Sehingga masih 3 fakultas ini menjadi satu senat. Satu saja senat Yayan namanya. Iya. Yang ketuanya dulu sudah almarhum sekarang, Pak Armin Otolwa. Oh ya, Pak Armin ya. Ya. Kemudian sekumnya sudah almarhum juga, Pak Nu'man Abdul Aziz. Oh iya, pernah menjadi dosen dia ya. Iya, saya posisi kebetulan waktu itu sebagai wakil sekretaris 1. Kemudian Asnawi Bula sebagai wakil sekretaris 2. Iya. Kemudian Pak Arfan Tilome pada posisi wakil-wakil ketua mereka. Oh iya. Ya. Pada tahun 87 atau 88 kemudian
terjadi perubahan status Fakultas Tarbiyah. Iya. Yang tadinya masih filial Ujung Pandang menjadi Madya. Madya, iya. Jadi Fakultas Tarbiyah IAI. IAIN atau ya IAI waktu itu kalau nggak salah, atau IAIN, tapi Fakultas Tarbiyah satu-satunya Madya yang di Gorontalo. Iya. Sekitar tahun berapa, Pak? Sekitar kalau nggak salah itu 80, karena sudah akhir-akhir kami itu 87, 88 kalau nggak salah itu. Sekitar tahun itu. Nah, ketika dia jadi Madya, maka jadi dekannya, bukan kuasa dekan lagi. Iya. Jadi dekannya Pak Jafar Masa. Oh, almarhum, iya. Iya. Masa. Sementara di Fakultas Tarbiyah dan Syariah itu masih filial. Filial. Nah, ketika terjadi Madya itu pada tahun 87, 88 itu, maka pisahlah antara Senat Tarbiyah berdiri sendiri, nah Senat Syariah berdiri sendiri. Iya, iya. Sehingga ketika itu Syariah Usluddin menjadi filialnya Ujung Pandang, yang masih bernaung di bawah yayasan. Iya. Kebetulan ketua yayasannya Pak Ahmad Najamuddin, wali kota Gorontalo pada saat itu. Maka pada saat pemilihan senat itu, pengurus senat, saya dengan Pak Ajhar Mayang, beliau mantan ketua pengadilan agama Limboto, sekarang beliau sudah hakim di pengadilan agama di wilayah Jawa Barat atau mungkin di Jakarta. Beliau Pak Ajhar Mayang, beliau ketua senat, saya sekretaris umumnya pada tahun sampai tahun 89. Di kisaran tahun selama perkuliahan itu ya tentu banyak pengalaman-pengalaman sebagai mahasiswa di dalam kehidupan kampus, di dalam kehidupan ekstrakurikuler. Apalagi kami mahasiswa pada tahun-tahun itu orang bilang masih zaman-zaman orde baru, yang kebebasan mimbar masih terkungkung. Terkungkung, benar, ya. Pak. Tetapi justru IAIN Gorontalo pada waktu itu, baik dia masih filial maupun Tarbiyah sudah menjadi Madya, adalah satu lembaga pendidikan yang ketika kami melakukan penolakan atau protes atau unjuk rasa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang bersesuaian dan berkenan, maka kami merealisasikan itu dengan model unjuk rasa. Kami turun ke jalan-jalan, atau mungkin kami menemui instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan apa yang kami perjuangkan sebagai mahasiswa, tapi dengan catatan bahwa unjuk rasa yang kami lakukan adalah unjuk rasa yang memiliki adab. Karena kami mempertahankan tentang nama IAIN-nya itu. Status Institut Agama Islam Negeri. Jadi kata Islamnya itu yang kami jaga. Sehingga di dalam unjuk rasa itu atau kami turun ke jalan, tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang jorok atau kalimat-kalimat yang tidak kalimat-kalimat yang tidak bersesuaian dengan etika pergaulan, yang kemudian itu melanggar tentang ajaran agama itu sendiri. Ya, kemudian berikut kalau di kampus itu unjuk rasa yang kami lakukan secara internal di kampus, kami juga tidak mau melakukan pengerusakan fasilitas. Bahkan tulisan-tulisan di dinding berupa dari cat atau piloks langsung ke dinding itu kami tiadakan. Tidak mau atau memang tidak bisa karena memang kebebasan mimbarnya masih terkungkung. Tidak, bukan karena kalau kebebasan mimbar pada saat itu kami dijaga oleh polisi. Bahkan ketika itu polisi yang menjaga kami, alhamdulillah justru menjadi mahasiswa IAIN. Oh begitu ya. Terbukti ada Pak Gelanya, Pak Abdul Harisnya, Pak Biawantu, Pak Harino Muski. Nah, mereka ini awal-awalnya adalah polisi yang ditugaskan oleh Polres Kota Gorontalo untuk mengawasi gerakan-gerakan kami mahasiswa. Justru akhirnya alhamdulillah mereka menjadi kuliah di
YN Gorontalo. Jadi batasan kebebasan mimbar yang terkungkung itu seperti apa, Pak? Gitu. Ketika itu kalau kita salah bicara, sering mahasiswa ditangkap. Iya. Dulu. Oh, begitu ya, Nah, Pak. ditangkap. Tapi makanya saya waktu itu bersama dengan teman-teman, biasa kami dikenal dengan 5 orang pejuang Java Bohusami. Oh, itu apa itu? Jadi dari Java Bohusami ya. Java ini dari Jawa, Bola Mondo, Iya. Gorontalo, Sangir, Minahasa. Oh, dari berbagai daerah ya, Pak. 5 tokohnya ini kebetulan salah satunya saya. Iya. Kemudian Abdul Holik dari etnis Jawa. Iya, iya. Kemudian Nasri Sakamole dari etnis Sangir. Iya. Kalau Tahirun, beliau sekarang di Kanwil Manado. Iya, Bapak Kalo ya. Ya, dari etnis Minahasa. Iya. Saya sendiri Mulyadi Pamili dari etnis Mongondo. Dan Satrio Karim, beliau kalau nggak salah hari ini wakil ketua di Pengadilan Agama Tahuna. Beliau etnis Gorontalo. Nah, ketika kelima kami berlima ini dalam hal menamakan Java Bohusami adalah ketika itu kami melakukan penolakan terhadap pembebanan kepada mahasiswa tentang dana cadangan oleh fakultas. Iya. Yang menurut kami pada saat itu, menurut kami pada saat itu penggunaannya tidak transparan. Iya. Nah, sehingga kami melakukan penolakan karena ada ultimatum dari fakultas bahwa bagi mahasiswa yang belum melunasi dana cadangan maka tidak diikutkan di dalam semester, dalam ujian semester. Iya, iya. Nah, maka kami berlima melakukan itu karena rata-rata kami yang kuliah yang pada saat itu dalam tanda petik orang-orang tua kami adalah ekonomi yang lemah. Iya, Pak. Rata-rata orang bahwa dulu. Iya, iya. Sekolah agama itu, YN itu adalah sebuah sekolah dalam tanda petik pelarian. Iya. Dulu itu pelarian. Jadi yang ekonominya di bawah Ya, itu yang ekonominya di bawah itu masuknya gitu. YN. Ditampung di YN Ya, gitu ya, Pak, istilahnya. Itu dulu. Iya, iya. Maka ketika kondisi itu terjadi, maka ada metode yang kami lakukan di masing-masing senat itu untuk membuka diri keluar. Iya. Sehingga alhamdulillah YN pada waktu itu yang menurut orang hanya sebatas ya sekolah agama, outputnya alumninya hanya jadi tukang baca doa. Yang dulu ya. Iya. Doa di mana saja ya. Ya, tukang baca doa. Sehingga pada saat itu YN itu sangat berat tantangan. Benar, Pak. Pakai jilbab saja mahasiswinya itu lantaran malu. Iya. Di jalan itu kerudung itu masih isi di tas. Oh, begitu. Nanti mau dekat pintu kampus baru pakai kerudung kuliah. Iya. Ikut kuliah. Iya. Nah, saya teringat kenapa terjadi begitu karena antara mahasiswi IAIN dengan mahasiswi FKIP waktu itu. FKIP dulu belum IKIP. PAAP, STIE, IAIN. Karena kalau ketemu di pasar sentral, pasti baku-baku ejek soalan baju. Akhirnya kami di Fakultas Syariah, khususnya di Senat Syariah itu, di dalam rapat Senat itu merumuskan sebuah kebijakan agar bagaimana Fakultas Syariah itu punya seragam, punya jilbab, punya kerudung yang seragam. Tarbiyah juga begitu, Usuluddin begitu. Jadi Usuluddin Syariah sama, kemudian Tarbiyah sama. Idenya siapa ini, Pak? Ide itu muncul dari kita semua teman-teman di pengurus. Yang apa itu istilahnya itu Java Bohusami itu, Pak ya? Java Bohusami itu di dalam sebuah kisah perjuangan tersendiri dalam hal penolakan tentang dana cadangan. Itu dalam hal memperjuangkan tentang kepentingan mahasiswa. Iya. Tapi di sisi lain untuk membawa IAIN ini agar betul-betul terterima keluar itu, pengurus senat. Maka pengurus senat itu melakukan rapat, rembuk, ya kongko-kongko di bawah pohon, ketapang, semua secara informal, kita melakukan itu sehingga di masing-masing komisariat kelas itu ya, khusus di syariah itu masing-masing ketua tingkat yang melakukan
rapat di kelasnya untuk menentukan seragam kalian itu yang bagaimana warnanya, kemudian dipakaikan bagaimana. Nah, maka syariah itu kerudungnya warna hitam, tapi jaketnya semua warna hijau sama. Warna alma mater ya. Alma maternya syariah hitam. Ya, untuk senatnya kita orang yang warna hitam. Baru kemudian setiap dosen itu agar supaya tidak terjadi lagi clash antara mahasiswa FKIP dulu, mahasiswa FKIP dengan mahasiswa YN hanya karena dalam tanda petik persoalan kerudung, maka kebetulan dosen FKIP yang juga menjadi dosen luar biasa di YN, beliau adalah Pak Profesor Ibrahim Polontalo, almarhum, Al-Fatihah untuk beliau. Beliau dekat dengan mahasiswa, jadi di dalam hal-hal diskusi begini, kami menawarkan bagaimana beliau kalau memberikan materi perkuliahan agama Islam, beliau di FKIP, kemudian mewajibkan mahasiswa FKIP itu ketika perkuliahan beliau harus pakai kerudung. Dan alhamdulillah beliau lakukan itu. Sehingga dari perjalanan waktu ketika mahasiswa FKIP untuk menerima perkuliahan mata kuliah Islam dari Pak Ibrahim Polontalo, mereka sudah mulai pakai kerudung. Sama seragam itu, Pak? Nah, seragam belum, cuma kerudungnya. Nah, kemudian kita di fakultas ya di YN itu sudah mulai terterima, sudah mulai berani ada yang pakai keluar, yang sekolah-sekolah agama, yang alumni, yang kemudian kesadaran itu muncul dari kami yang lagi kuliah YN. Dulu kadangkala kuliah itu ada yang pakai celana jeans ketat, lain sebagainya. Nah, itu dengan kesadaran kami mahasiswa untuk meniadakan itu. Sehingga mahasiswa itu YN, khususnya di Fakultas Syariah dan diikuti oleh teman-teman di fakultas lain, ketika di perkuliahan itu mewajibkan untuk memakai rok. Memang dulu itu seperti itu, entah dengan sekarang. Nah, kenapa kami lakukan itu? Karena itu terjadi, itu adalah sebuah perwujudan kesadaran kami mahasiswa ketika itu. Nah, kemudian di dalam hal organisasi ekstra, saya termasuk yang memiliki organisasi HMI. Oh begitu. Ya, kalau Pak Ajhar Mayang di IMM, kalau Tahirun di IMM, Nasri Sakamole IMM, Satrio Karim HMI, kalau Tahirun juga HMI, ada kalanya beliau IMM, saya juga begitu. Ada yang teman-teman di di Ansor. Tapi pada dasarnya waktu itu persoalan IMM, persoalan HMI, persoalan Ansor, ya menjadi sebuah dinamika yang kemudian itu melahirkan sebuah persaingan positif dan menjadi girah untuk belajar untuk mewujudkan YN itu yang betul-betul diakui dan terterima di luar. Bahkan YN dulu yang katanya hanya pintar ngaji, kemudian hanya untuk sekolah, untuk baca doa, imam dan lain sebagainya. Di angkatannya kami itu, termasuk kami menggagas untuk bagaimana YN itu turut terlibat di dalam kegiatan olahraga volleyball. Maka pada setiap 23 Januari, YN itu untuk full B, kelas B, 3 tahun berturut-turut untuk piala 23 Januari itu direbut oleh YN. Dan termasuk salah satu pemainnya saya sendiri. Oh, berarti pemain voli memang Bapak. Ya. Volleyball itu, sehingga mulai di sanalah YN itu mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika kami mau membentuk klub voli ini, termasuk si Pak Kadir, Abdul Qadir Rifai, Pak Guyaman, Suparno Laya, spakernya, pelatihnya Pak Fuad Basalama almarhum. Nah,
Kemudian ada yang sudah di Batu Daa si Bahtiar Hida. Dengan teman-teman lain ada yang sudah almarhum Pak Abdul Manan. Itu beliau tosernya. Jadi kalau kami mau latihan voli itu putar sepeda. Tidak ada motor dengan mobil dulu sama dengan sekarang. Orang putar sepeda. Kota Gorontalo itu orang Baron Akang untuk cari di mana klub voli untuk orang mau pilih sparring partner. Sehingga selama 3 tahun itu ikut Piala 23 Januari, peringatan ulang tahun Kota Gorontalo itu 23 Januari. Maka IN 3 kali berturut-turut jadi juara satu. Sehingga piala untuk full B kelas B itu mati di IN. Karena 3 kali berturut-turut kami pertahankan, maka tidak bisa diperebutkan lagi pada saat itu. Baru kemudian di bidang seni, setelah masuknya Lili Lebi yang penyanyi dulu, maka IN juga khususnya orang Fakultas Syariah ikut itu untuk lomba vokal grup di RRI. Kemudian ya sudah kalau lomba-lomba ajan, lomba pidato, lomba ceramah lain sebagainya itu ya memang ya, Pak. Kalau lomba khotbah untuk tingkat Kota Gorontalo kebetulan dilaksanakan waktu itu di Masjid FKIP, Masjid WNG sekarang, Masjid apa ya, Sabilur Rasad. Ya. Pelaksananya yang dari Kementerian dari Partai Agama dulu, Kota Gorontalo, dan saya termasuk yang alhamdulillah waktu itu dapat juara 3. Nah, masih ada sertifikatnya waktu itu di sisi itu. Nah, saya pikir itu yang berhubungan dengan perkuliahan kami, dengan aktivitas kami. Setelah kami di HMI itu, yang dari IN, karena dulu antara IN dengan FKIP itu tidak bisa ketemu. Mahasiswanya di terminal atau di sentral. Kenapa, Pak? Walau alam dulu itu mungkin karena baku-baku singgung, jadi terjadi gesekan. Begitu ya. Nah, maka tokoh-tokoh FKIP dulu, si Pak Antoni Karim, Prof. Hamsa Uno sekarang, kemudian Pak Harun Noho, beliau-beliau itu sekarang. Nah, dipelopori oleh Rektor Unisan, Pak Abdul Ghafar Lacoke. Maka kami membentuk Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 86 itu juga. 8687 itu. Maka yang dari YN itu yang jadi pengurusnya almarhum Pak Armin Otolua, Pak Nu'man Abdul Aziz, dan saya sendiri. Nah, kebetulan ketuanya Pak Ghafar Lacoke HMI, kemudian sekumnya Pak Adrian Lahai, wakil sekretaris 1 saya, wakil sekretaris 2 Pak Nu'man Abdul Aziz, wakil sekretaris 3 Pak Armin Otolua, nggak salah waktu itu. Tapi yang saya ingat itu. Nah, kemudian di organisasi ekstra itu kami aktif juga untuk melakukan pengkaderan. Hingga alhamdulillah maka antara perguruan tinggi IAIN dengan FKIP pada waktu itu terjadi chemistry, terjadi kemesraan. Tidak ada lagi itu saling singgung menyinggung. Dari organisasi ekstra itu, Pak. Menyatukan sehingga tidak ada lagi itu perkelahian yang terjadi antara sesama mahasiswa, saling menyinggung dan sebagainya. Jadi gesekan-gesekan itu hilang dengan sendirinya adanya organisasi. Ya, termasuk kader-kader kami ya, termasuk si calon bupati baru-baru Kabupaten Gorontalo, si Pak Rustam Akili. Sekarang kader HMI juga beliau. Beliau. Ya, itu sekilas tentang di masa perkuliahan kami. Tadi saya sempat mendengar tuh, Pak, baju seragam itu, Pak, itu sekitar tahun berapa di idenya, Pak, itu? Itu mulai dari ketika Senat Syariah, mulai Senat Syariah Tarbiyah Usludin masih gabung itu, tapi untuk ciri khas masing-masing itu sudah terjadi itu. Di tahun 85-86 sudah ada itu. Artinya bahwa untuk warna identitas masing-masing fakultas itu ada dimulai di saat Bapak di Senat dulu ya, Pak ya? Iya.
Waktu itu iya, masih posisi saya wakil sekretaris. Nah, lebih lagi menguat itu setelah pisah antara Senat Tarbiyah dengan Syariah. Iya, Pak. Baik, Bahkan menarik sekali nih, Pak. ketika di dalam hal perebutan untuk memperoleh mahasiswa, ya kami masing-masing fakultas bergerilya. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau ada calon yang mahasiswa yang datang masuk, maka petugas-petugas dari Senat Syariah, Tarbiyah, nah, itu sudah bergerilya untuk mempengaruhi Iya. calon-calon mahasiswa ini.